Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih boleh diberikan kesempatan kembali untuk kita berjumpa dalam acara persekutuan doa Gereja Keluarga Tabernakel. Sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, Allah yang Maha Kasih, sungguh kami sangat mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan, di mana kami dapat berkumpul dan merenungkan sebagian dari firman-Mu setelah kami berpuasa sepanjang hari ini, Bapa. Kiranya Tuhan, firman-Mu ini dapat tertanam dalam hati kami, dan kami dapat menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Kiranya Engkau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu katakan, itu semua berasal daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom saudara-saudara. Nah, pada saat kesempatan yang sudah diberikan pada saya akan membahas atau melanjutkan sharing saya berkaitan dengan ayat tahunan yang saya dapatkan. Ini merupakan bagian terakhir daripada seri ayat tahunan ini ya, saudara. Nah, sebelum itu, marilah kita membuka ayat tahunan itu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Nah, saudara-saudara, kita sudah pernah membahas mengenai bersukacitalah senantiasa. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai ayat tetaplah berdoa. Pada bagian terakhir ini saya akan membahas atau saya akan membagikan kepada saudara-saudara sekalian semua mengenai ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur merupakan suatu hal yang sudah tidak asing di telinga kita ya saudara. Kita kalau misalnya kita mengalami hal baik, tentunya pasti kita akan mengucap syukur dengan luar biasa kepada Tuhan. Kita akan mengucapkan, mengagung-agungkan nama Tuhan. Bahkan kita datang ke ibadah dengan hati yang sungguh-sungguh mau untuk menyembah Tuhan. Yang merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, meneteskan air mata. Banyak sekali ekspresi kita dalam mengucapkan syukur, saudara. Jadi mengucap syukur ini bukanlah hal yang asing, yang baru saja kita dengar atau yang baru saja kita tahu gitu. Tapi kita sudah sering diajarkan untuk mengucap syukur. Dari kecil kita sudah diajarkan untuk mengucap syukur terhadap makanan. Saat misalnya saudara diberikan makanan, kemudian saudara tidak menyukai makanan itu, kemudian orang tua saudara berkata demikian, seperti ini. Nah, di luar sana tuh banyak sekali orang-orang yang sulit untuk mendapatkan makanan. Masa kan kamu mau membuang-buang makanan ini? Kemudian rasa itu timbul dalam hati kita bahwa, oh iya, orang tua kita sedang mengajarkan pada kita untuk kita bersyukur. Maka dari itu, saya akan memakan makanan ini. Akhirnya, suka tidak suka, saudara memakan makanan tersebut sebagai bentuk pengucapan syukur saudara terhadap makanan itu. Itu adalah contoh simple. Itu adalah contoh kecil dalam hal kita mengucap syukur kepada Tuhan atas makanan yang sudah Tuhan berikan. Atau mungkin saudara mendapatkan sebuah hal yang membuat saudara merasa senang, saudara merasa happy, kemudian saudara menangis di kaki Tuhan, mengucap syukur, dan kemudian saudara tergerak untuk memberikan persembahan. Itu merupakan contoh yang lain lagi, cara mengucap syukur. Menurut kita semua, atau menurut beberapa orang, pastinya akan berkata bahwa mengucap syukur itu kan hal yang mudah. Mengucap syukur itu hal yang gampang. Tetapi ternyata tidak semudah apa yang kita bayangkan, saudara. Saya akan membagikan hal ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal di sini bukan tertulis ya seperti itu saja gitu, dalam segala hal. Tetapi segala hal yang dimaksudkan itu adalah dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, saudara. Apakah pernah saudara mengucap syukur pada waktu saudara mengalami hal musibah? Tentu kebanyakan orang tidak akan berkata bahwa, wah saya bersyukur, saya terkena tipu. Wah, itu saudara akan dianggap gila mungkin kalau saudara berkata seperti itu ya. Karena apa sih kamu? Harusnya kan kamu kena tipu, harusnya kamu sedih, kamu marah-marah, uang kamu hilang.
Kok kamu malah bersyukur? Kan aneh gitu. Nah, itu mungkin orang-orang akan berkata demikian. Tetapi ayat Alkitab berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal ini itu berarti dalam keadaan kita senang maupun sedih. Apakah saudara bisa mengucap syukur pada waktu saudara sedang mengalami suatu hal buruk? Terkadang banyak, kalau sesuai akal manusia pasti kan saudara akan marah. Atau saudara akan mengeluh. Atau mungkin saudara akan menyalahkan Tuhan. Banyak sekali respon saat kita mengalami masalah. Pertanyaannya, apakah kita bisa memberikan respon mengucap syukur? Tentu hal itu tidak mudah, saudara. Pada semester ini di Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus, saya ada di semester 6. Saya melihat bahwa di semester ini saya mendapatkan pelajaran mengenai konseling krisis dan kematian. Di situ diajarkan kepada kami mengenai apa itu krisis. Ya, krisis itu merupakan suatu hal yang terjadi saat kita mengalami timbal balik dari sesuatu hal. Atau kita mengalami suatu hal, kemudian kita harus memikirkan apakah ini akan berujung baik atau ini berujung buruk gitu. Jadi sebuah krisis itu adalah hal yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa. Biasanya kita menyebut krisis karena peristiwa tersebut sangat tidak mengenakan, saudara. Di dalam pelajaran ini, kita dituntut bagaimana seorang hamba Tuhan dalam menghadapi krisis. Apakah seorang hamba Tuhan itu mampu untuk kita menghadapi krisis dengan benar, menyikapi krisis secara benar, dan memikirkan solusi-solusi yang tepat dalam menyelesaikan krisis. Itulah tujuan dari pelajaran konseling krisis dan kematian ini. Saya mendapatkan sebuah hal yang sangat luar biasa. Saya mendapatkan sebuah ayat yang sangat memberkati saya. Mari sama-sama saudara kita membuka di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Mazmur 42 ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Begitu luar biasa Mazmur yang saya bacakan ini, saudara. Di sini dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Kita mengalami suatu tekanan, kita mengalami sebuah kegelisahan. Itu adalah krisis yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu adalah masalah yang kita alami dan itu membuat kita tertekan dan gelisah. Sebagai seorang manusia pastinya kita pernah mengalami ketertekanan dan kegelisahan. Saat kita mengalami masalah, tentu pasti respon setiap orang akan berbeda. Di sini pemazmur mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Ini adalah sebuah nyanyian pengajaran kepada Bani Korah. Yang dinyanyikan oleh Bani Korah kepada orang Israel pada masa itu. Menyanyi, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa kau gelisah? Berharaplah kepada Allah. Tapi ada satu kata yang menarik di sini. Sebab aku akan bersyukur lagi. Ada satu kalimat yang menarik. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita lihat. Bagaimana Mazmur ini mengajarkan kepada kita. Saat kita tertekan, saat kita mengalami sebuah kegelisahan. Justru kita malah semakin bersyukur kepada Allah. Di pandangan orang mungkin lucu ya saudara ya. Mungkin aneh. Loh, kayaknya kamu sudah gila. Gitu kan misalnya. Kayaknya kamu sudah gila. Kamu mengalami masalah kok kamu malah bersyukur. Kayaknya ada yang salah dalam otak kamu. Oh tidak. Karena di sini dikatakan kenapa kita bersyukur lagi. Kenapa kita lebih bersyukur lagi. Karena kepadanya penolongku dan Allahku. Kepada Tuhan Allah kita bersyukur. Karena Allah itu adalah Allah kita. Penolong kita. Di mana-mana seorang penolong pasti akan selalu lebih kuat daripada yang ditolong. Kalau Tuhan sebagai penolong kita, kita berarti adalah orang-orang yang perlu ditolong. Baik saudara maupun saya. Kita adalah orang-orang yang tidak bisa keluar dari krisis apapun yang kita hadapi. Kalau ada seorang berkata, saya berkeluar krisis,
Saya mengalami krisis, kemudian saya bisa keluar dari krisis itu karena usaha saya. Oh, tunggu dulu. Apakah saudara sekalian lupa mengenai krisis kematian yang kekal di dalam neraka? Saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka mengalami sebuah krisis, mengalami sebuah hal yang menakutkan, yaitu harus menghadapi kematian kekal di neraka. Apakah manusia bisa keluar daripada kematian kekal itu? Allah tahu, tidak bisa. Maka dari itu Allah menjanjikan seorang penolong, seorang penebus, yaitu Tuhan Yesus. Yang pada bulan April ini kita merayakan hari kematiannya dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Itu adalah krisis terbesar yang manusia alami. Apakah kita bisa keluar dari krisis itu? Kita perlu ditolong. Kita perlu diangkat oleh seorang penolong yang sejati, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Maka daripada itu pemazmur berkatakan, berharaplah kepada Allah dan aku akan senantiasa lebih bersyukur lagi kepada Allah. Karena Allah lah yang telah menolong kita keluar daripada kegelapan dosa. Karena Allah yang telah menolong kita, terlebih lagi karena Dia sudah menolong kita dari kegelapan dosa yang merupakan krisis yang luar biasa dibandingkan krisis kita di dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Saya tahu hal ini mungkin mudah untuk diucapkan oleh mulut saya. Tapi saya dan saudara-saudara sekalian mengalami hal yang sama, yaitu mengalami krisis dalam kehidupan. Tentu setiap orang memandang krisis dengan cara yang berbeda. Tapi marilah kita pandang krisis ini sebagai sebuah hal yang memang diizinkan oleh Tuhan. Mungkin untuk menguji iman kita. Mungkin untuk memurnikan iman kita. Apakah kita dalam kita menghadapi krisis, apakah kita akan mengeluh sehingga itu menyebabkan krisis ini tidak bisa terselesaikan? Atau dalam kita menghadapi krisis, kita akan berseru kepada Tuhan dan lebih bersyukur lagi kepada Tuhan. Tuhan ingin menguji hal itu. Tuhan ingin melihat kesungguhan kita dalam kita mengikuti Tuhan. Percayalah saudara, Tuhan selalu menolong kita. Asalkan kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya, apa yang dikehendakinya. Mari saya ajak saudara untuk membuka Roma 8 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lihat, begitu luar biasa ayat ini. Kalau kita lihat, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Berarti kita tahu bahwa Allah itu akan turut bekerja. Itulah mengapa pemazmur mengajarkan kita untuk mengucap syukur. Karena di dalam kita mengalami krisis, dalam keadaan kita lemah, Allah selalu mengerjakan yang terbaik. Allah selalu menolong kita untuk kita bisa keluar daripada krisis itu. Seperti Rasul Paulus saat dia mengalami krisis, duri dalam daging. Tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku padamu. Karena dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Dalam krisis itulah kita menjadi lebih kuat. Dalam krisis itulah iman kita diuji. Iman kita teruji. Kepercayaan kita teruji kepada Tuhan. Maka dari itulah kita harus bersyukur. Maka daripada itulah dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 itu, kita buka lagi. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kita mengalami krisis, kemudian kita mengucap syukur kepada Allah, itulah yang dikehendaki Allah. Karena kita lebih bersyukur lagi karena Allah adalah penolong kita. Dan Allah adalah Allah kita. Allah yang begitu luar biasa. Bahkan Ia telah membuktikan keluar biasaannya itu dalam menang melawan maut. Bangkit pada hari yang ketiga, menebus dosa kita, menghilangkan krisis yang paling luar biasa dalam kehidupan kita, yaitu kematian kekal.
luar biasa. Maka daripada itu saudara, apakah yang akan saudara lakukan saat saudara mengalami sebuah krisis? Kembali lagi kepada pertanyaan itu. Apakah saudara akan berteriak-teriak, histeris, depresi, akhirnya itu menimbulkan saudara mengalami sakit, mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan mengalami krisis yang lebih dalam saudara? Kalau saudara melakukan hal itu, selalu self-pity, mengasihani diri sendiri, kemudian saudara bersungut-sungut, itu akan menimbulkan krisis yang lain lagi. Tetapi coba saat saudara mengalami krisis, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Ini tidak mudah saudara. Saya pun masih belajar. Saya pun berkata di depan saudara seperti ini. Saya belum sempurna. Terkadang saat saya mengalami sebuah krisis, saya cenderung untuk menyalahkan orang lain. Saya cenderung untuk menyalahkan situasi. Menyalahkan Tuhan. Saya pernah saudara. Saya pernah melakukan itu. Makanya ini menjadi sebagai pengingat juga bagi saya. Bahwa saat saya menghadapi krisis dalam kehidupan ini, saya harus lebih bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan turut bekerja di dalam setiap krisis yang kita alami. Dan itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Seperti yang pernah saya sampaikan kepada saudara waktu sharing pertama saya mengenai saya terkena tipu itu saudara. Jujur saat saya terkena tipu itu saya menangis dan bernyanyi di hadapan Tuhan. Justru malah saya bersyukur pada saat ini saat saya mau berbelanja online, saya selalu melihat dan berhati-hati jadinya. Gara-gara sebuah krisis yang saya pernah alami itu, krisis saya terkena tipu, maka saya bisa mempergunakan uang saya dengan baik. Saya berpikir ulang dalam membelanjakan uang saya. Saya melihat dulu apakah toko ini adalah toko yang terpercaya. Saya melakukan research dulu. Saya berpikir lebih banyak saat saya mau mengeluarkan uang di online shop. Itu merupakan pelajaran yang berharga dan itu akan menjadi skill yang luar biasa saat nanti saya sudah beranjak menjadi orang-orang dewasa. Saat saya lebih menuju kepada usia-usia dewasa, usia produktif, maka saya bisa memikirkan keuangan saya dengan baik. Coba. Apakah saya tidak akan lebih bersyukur lagi sekarang saat saya menyadari hal itu? Terkadang kita kalau mengalami krisis suka tidak tahu ya saudara ya. Kenapa kita sih mengalami krisis? Apa sih yang Tuhan mau? Kita mungkin tidak tahu itu. Karena kita hanyalah manusia. Tetapi tahulah saudara. Tahulah satu hal yang pasti. Bahwa Tuhan selalu bekerja. Tuhan selalu bekerja dalam kita menghadapi krisis. Tuhan selalu menolong. Dan mengubah krisis itu menjadi kebaikan bagi kita. Maka daripada itu, bersyukurlah saat saudara mengalami sebuah krisis, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Dan percayalah, jika saudara bersyukur kepada Tuhan atas krisis apapun yang saudara alami dan berdoa, membawanya ke dalam doa, jangan lupakan ayat 17, tetaplah berdoa. Dan janganlah kehilangan sukacita saudara. Di ayat yang ke-16, dari 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18. Itu adalah sebuah kesatuan saudara. Bawa ke dalam doa. Jangan kehilangan sukacita. Sehingga saudara dapat berpikir, apa yang saya harus lakukan dalam krisis ini? Tuhan bantu saya. Saya bersyukur Tuhan, karena ada krisis. Saya bisa berpikir, lebih mengandalkan Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Bapa dalam surga Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah Engkau berikan pada saat sore petang malam hari ini Bapa. Mengucap syukur kalau dalam kehidupan kami terkadang kami mengalami krisis-krisis yang Tuhan izinkan. Sehingga kami dapat belajar untuk mengucap syukur kepadamu. Karena kami percaya bahwa kami adalah orang-orang percaya tidak pernah ditinggalkan sendirian dalam kami menghadapi krisis dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau begitu baik. Engkau mengeluarkan kami daripada krisis kematian kekal di dalam neraka. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Engkau begitu luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur atas apa yang Engkau berikan pada kami. Atas Engkau yang menjadi penolong kami. Kami akan selalu mengandalkan Engkau.
dalam setiap kesulitan krisis yang kami hadapi. Demikianlah firman Tuhan sudah disampaikan pada sore petang malam hari ini. Kiranya itu dapat memberkati kami sekalian dan menjadi rema dalam hati kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.